warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alia Syakila Syahida. Perkenalkan, nama saya Cinta Nurul. Perkenalkan, nama saya Cika Isnabi. Perkenalkan, nama saya Haura Atas Nadia Zayahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, perwakilan dari kelompok 4. Kami sudah bersama narasumber yaitu Bapak Agus Maulana SPD. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar Bapak baik sekali hari ini. Kalian gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Wawancara Bapak. Ya, boleh silakan. Siapa yang pertama kali mencetuskan program sholat duha berjamaah ini? Dan apa nama programnya? Untuk program sholat duha yang pertama kali mencetuskan itu sebetulnya ini sudah lama di sekolah kita itu, di SMP Negeri 1 Sumber itu. Bahkan dari tahun 2019 bahkan sebelumnya juga itu sudah dilakukan program sholat duha. Mungkin tidak semasif sekarang ya untuk pelaksanaannya. Kalau dulu itu pelaksanaannya setiap siswa ketika istirahat itu langsung diarahkan untuk ke masjid untuk melaksanakan sholat duha secara mandiri seperti itu. Dan untuk nama programnya itu tidak ada nama khusus dalam program ini. Ya secara umum saja pelaksanaan sholat duha berjamaah seperti itu. Bagaimana proses awal pengusulan program ini hingga akhirnya bisa dilaksanakan? Proses pertama pengusulan sholat duha berjamaah ini, kalau melihat dari dulu itu sudah termasuk ke program kerja ya, program kerja dari guru pendidikan agama Islam di sekolah ini, dan bagian dari tupoksi guru PAI juga sebetulnya. Nah, untuk tahun sekarang itu dicetuskan kembali yang berawal dari bulan Ramadan. Itu ada surat edaran dari Dinas Pendidikan yang isinya itu memerintahkan semua instansi lembaga sekolah SD SMP itu untuk melaksanakan kegiatan sholat duha secara berjamaah seperti itu. Akhirnya kita dari sekolah antusias untuk melaksanakan program ini karena menurut Bapak sendiri program ini sangat baik dilakukan atau dilaksanakan di sekolah kita seperti itu. Apa tujuan utama dari program sholat duha ini? Tujuan utama dari program sholat duha ini dari Bapak sendiri ya mungkin untuk menumbuhkan rasa kecerdasan spiritual siswa ya, diantaranya lebih peka lagi terhadap kegiatan keagamaan. Dalam kegiatan sholat duha berjamaah ini ya ada sisi positifnya, yaitu dengan sendirinya siswa itu berbondong-bondong langsung berbaris untuk melaksanakan kegiatan sholat duha dengan berjamaah yang tadinya mungkin tidak sebagian orang selalu melaksanakan kegiatan sholat sunnah ini, tetapi dengan adanya pelaksanaan kegiatan sholat duha dengan berjamaah mereka jiwa spiritualismenya itu terbangun seperti itu. Menurut Bapak, apa manfaat yang paling dirasakan siswa setelah mengikuti program ini? Mungkin siswa itu secara dengan sendirinya, secara mandiri mungkin langsung menuju ke lapangan untuk melaksanakan sholat duha dengan berjamaah dan tidak disuruh-suruh lagi oleh guru PAI-nya atau guru yang lainnya. Ya mungkin di hari libur juga, di hari libur sekolah mungkin ada beberapa siswa yang karena mungkin sudah terbiasa akhirnya mereka ketika pagi hari itu jam 7 lebih ataupun jam 8 lah itu mereka melaksanakan kegiatan sholat duha sendiri di rumah mungkin. Jadi itu mungkin sisi positifnya. Kapan program sholat duha ini dilaksanakan? Hari apa saja dan jam berapa biasanya? Untuk pelaksanaan sholat duha ini di sekolah kita itu kebetulan mengambil 3 hari, yaitu di hari Selasa, hari Rabu, dan hari Jumat. Seperti itu. Di jam? Untuk jamnya itu ya
kita mulai dari jam 7 lebih kita langsung mulai untuk melaksanakan kegiatan sholat duha. Sejak kapan program ini pertama kali dimulai di sekolah ini? Ya mungkin tadi kita kembali lagi ke awal ya. Sebetulnya program ini sudah lama dicetuskan. Sebelum ada surat edaran dari kepala dinas, kita sudah melaksanakan kegiatan sholat duha berjamaah. Mungkin bedanya kalau dulu itu siswa itu diarahkan untuk ke masjid untuk melaksanakan sholat duha secara sendiri ya. Kalau sekarang itu lebih diarahkan untuk bersama-sama ke lapangan untuk melaksanakan sholat duha secara berjamaah seperti itu. Apakah ada atasan khusus pemilihan hari dan jam tersebut? Iya, tentunya ada alasan khusus ya dalam pemilihan hari pelaksanaan kegiatan sholat duha berjamaah ini. Di antaranya hari Selasa dan Rabu itu kebetulan tidak ada kegiatan lagi ya. Makanya kita dari guru PAI dan staf wakil kepala sekolah beserta kepala sekolah menyetujui untuk pelaksanaan harinya. Lalu ada di hari Jumat. Kenapa mengambil hari Jumat juga? Karena itu bertepatan dengan kegiatan rutinan kita yang awalnya itu melaksanakan kegiatan ngaji Yasin dengan berjamaah, tetapi sekarang ditambah dengan melaksanakan kegiatan sholat duha berjamaah seperti itu. Di mana biasanya program sholat berjamaah ini dilaksanakan? Untuk tempatnya pada tahun sekarang dimulai kemarin pas bulan Ramadan itu pelaksanaan kegiatan sholat duha berjamaah itu dilaksanakan di lapangan basket. Gitu. Mengapa dilaksanakan di lapangan dan bukan di musola di masjid? Kalau kita melaksanakan di musola itu 3 angkatan, karena kita siswanya itu sangat banyak ya, tidak akan mencukupi dan tidak akan terkontrol untuk siswa yang tidak melaksanakan sholat duhanya seperti perempuan yang berhalangan untuk sholat. Tetapi kalau di lapangan itu semuanya bisa terlihat dan terkontrol seperti itu. Mengapa sekolah merasa perlu mengadakan program sholat duha berjamaah? Sangat perlu sekali karena kegiatan program ini merupakan kegiatan yang positif ya, yang bisa menggali ya kecerdasan spiritual peserta didik khususnya di SMP Negeri 1 Sumber ini, dan itu juga bisa menjadi kebiasaan baik juga untuk peserta didik di sini. Apakah ada kaitannya dengan visi dan misi sekolah? Iya, tentunya ada kaitannya dengan visi misi yang ada di sekolah ini. Karena ini berkaitan dengan keagamaan, di visi dan misi di sekolah ini juga ada yang berkaitan dengan keagamaan juga. Dan tentunya ini kesempatan bagi guru PAI untuk melaksanakan program ini. Seperti itu. Bagaimana urutan pelaksanaan program sholat duha berjamaah ini dari awal sampai selesai? Untuk urutan sholat duha dengan berjamaah, ya mungkin di awal kita dari guru PAI memanggil semua siswa, ya semua siswa untuk datang ke lapangan dengan membawa alat sholatnya masing-masing, lalu membawa Al-Quran serta buku bahan bacaan lain, kayak gitu. Lalu setelah dipanggil semua para siswa, disuruh berbaris dengan rapi, akhirnya kita bisa langsung melaksanakan kegiatan sholat duha berjamaah sekitar mulai pukul 7 lebih lah. Kita melaksanakan kegiatan sholat duha dengan berjamaah. Lalu setelah pelaksanaan sholat duha berjamaah itu dilanjut dengan murojaah atau ngaji bersama-sama di lapangan. Nah setelah selesai ngaji berjamaah, nanti kita melaksanakan literasi juga, yang tadinya di kelas diganti di lapangan seperti itu. Dan setelah itu siswa dibubarkan untuk masuk ke kelas masing-masing. Siapa yang bertugas menjadi imam? Untuk yang bertugas menjadi imam, sebetulnya ini semua guru di sini juga yang laki-laki berhak untuk menjadi imam sholat duha berjamaah ini. Tetapi karena mungkin di sininya tupoksinya itu lebih ke guru PAI, ya mungkin di sini guru PAI yang menjadi imam sholat duha dengan berjamaah ini. Ya biasanya bapak sendiri atau gantian dengan Pak Agus Komarudin. Apakah setelah sholat ada kultum atau ceramah singkat? Untuk setelah sholat duha sebetulnya tidak ada kultum ya, terkecuali di hari Jumat.
Nah di hari Jumat itu setelah pelaksanaan sholat duha dengan berjamaah, lalu dilanjut dengan ngaji yasin bersama-sama. Nah biasanya di hari Jumat itu diselipkan kegiatan ceramah. Tapi di 2 hari yang lain seperti hari Selasa dan Rabu itu tidak ada kegiatan ceramah atau kultum. Bagaimana tanggapan siswa? Apakah antusias atau ada yang kurang aktif ikut serta? Ya tentunya tanggapan siswa relatif ya. Ada yang semangat dalam melaksanakan kegiatan sholat duha, ada yang juga mungkin terpaksa karena melihat tempatnya itu di lapangan yang sangat panas. Tetapi ya dengan seiringnya waktu mereka sudah terbiasa dengan pelaksanaan sholat duha dengan berjamaah ini ya. Bapak lihat semuanya antusias dan semangat dalam melaksanakan kegiatan keagamaan ini. Apa kendala yang biasa dihadapi dalam pelaksanaan sholat doa berjamaah? Ya, kendalanya mungkin dari ini ya, ketika memanggil seluruh siswa untuk langsung ke lapangan, tetapi ada beberapa siswa yang mungkin berleha-leha nanti untuk menuju ke lapangan, dan hal tersebut itu yang membuat pelaksanaan kegiatan sholat duha itu semakin lama dan semakin panas di lapangan. Dan ada kendalanya itu seperti dari mic, kayak gitu ya, terkadang mic-nya itu antara frekuensinya itu beradu yang mengakibatkan timbul suara yang tidak enak untuk didengar seperti itu. Bagaimana cara sekolah mengatasi kendala tersebut? Alhamdulillah sekolah sudah mengatasi semuanya dengan cara, kalau dari segi mikrofon itu sekolah sudah menyediakan atau mengadakan mikrofon yang baru, tentunya yang lebih kualitasnya yang lebih bagus juga. Dan untuk menangani siswa yang terkadang berleha-leha, ya mungkin kita kerjasama dengan guru yang lainnya supaya siswa yang seperti itu bisa langsung pergi untuk menuju ke lapangan basket. Apa harapan Bapak terhadap program sholat duha ini di masa depan? Untuk program sholat duha di masa depan, ya mungkin program ini sangat positif ya, harus selalu dilanjutkan, tidak boleh berhenti sampai di sini saja. Dan harapan kedepannya juga setelah kalian lulus, ya mungkin ini menjadi suatu kebiasaan baik ya. Jadi tidak hanya di sekolah di SMP Negeri 1 Sumber aja kalian melaksanakan sholat duha, tetapi nanti ketika kalian sudah lulus dan lanjut ke SMA, kalian dengan sendirinya melaksanakan sholat duha dengan sendiri ataupun dengan berjamaah. Apakah ada rencana pengembangan agar program ini lebih baik lagi? Ya, tentunya dari setiap tahun ada rencana pengembangan supaya program kegiatan sholat duha ini semakin baik ya. Di antaranya ya mungkin kerjasama lebih kuat lagi, lebih solid lagi dengan guru-guru yang lain untuk mengantisipasi peserta didik yang seperti tadi berleha dalam menuju ke lapangan basket untuk melaksanakan kegiatan sholat duha dengan berjamaah. Ya mungkin nanti juga ada kerjasama dengan OSIS dan MPK mungkin ke depannya seperti itu, supaya kegiatan sholat duha dengan berjamaah ini lebih kondusif dan lebih lancar lagi. Baik Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber. Ya, terima kasih juga telah mempercayakan Bapak sebagai narasumber pada kesempatan kali ini. Ya. Semoga kedepannya program sholat duha berjamaah ini makin lebih baik dan kondusif. Ya. Baik, sekian wawancara dari kami sebagai perwakilan kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat duha berjamaah ini Pelaksanaan sholat Jumat yang mungkin kalian juga sudah tahu ya. Pertama itu kita bukan sholat Jumat tetapi sholat duha ya.